Semua harta karun ada di sini. Banyak banget harta karunnya, banyak banget harta karunnya, banyak banget harta karunnya. Itu pil petir. Erika, cepat bantu aku. Dani, aku datang. Wahai roh dari segala penjuru langit dan bumi, dengan perintah ini berkumpul sekarang. Lonceng emas, bantu aku. Ikat. Mama. Aduh, sakit. Pilku yang berharga, cepat keluar, pilku. Hah? Mama, kok di sini? Kalian bandel ya? Diam-diam bikin pil. Ramuannya sudah hampir jadi. Yes, sudah jadi. Dani, kamu merusak tungku warisan keluarga kita. Mama, lihat ini. Ini wilayah yang aku taklukkan buat Mama. Anak-anak, ini lagi di kondisi hidup yang sulit. Pil ini cuma bisa menahannya sementara. Aku sudah menemukan solusinya. Oh ya? Apa itu? Cepat kasih tahu Mama. Papa yang bisa menemukannya. Buat mengubah hidup dan mati perlu bahan yang sangat berharga. Papa? Ma, bukannya Papa sudah meninggal? Apa aku harus ceritakan soal ayah mereka? Enggak. Erika, kamu tahu Papa di mana? Iya, aku tahu. Papa tinggal di kaki gunung. Oke, ayo cari Papa. Ayo. Enggak. Anak-anakku nggak boleh terpengaruh sama masalahku. Anak-anak, ayo kita turun. Gunung. Wah, rumah Papa besar banget ya. Apa Papa nggak takut? Itu benar rumah Papa. Papa. Ternyata malam itu aku tidur sama pewaris grup Liman. Panas banget. Halo Tampan, kamu datang buat menemaniku. Enggak. Jangan khawatir, kalau kamu merawatku dengan baik, kamu akan dapat imbalan. Tolong, jangan. Sudahlah, turuti apa kataku. Jangan! Semoga mereka berdua bisa bertahan. Anak-anakku, Mama pasti akan kembali. Tuan Jeremy, kami sudah menangkap orang yang menculik Master, tapi mereka nggak bilang siapa yang suruh. Lempar mereka ke laut. Biar mereka mau bicara. Baik. Papa, akhirnya kami menemukan Papa. Apa? Kalian panggil Papa ke siapa? Aku. Karena kamu memang Papa kami. Aku Papa kalian. Jangan asal. Papa, jangan usir kami. Kami bisa berguna kok. Aku bisa meramal. Aku bisa menyembuhkan orang. Oh, benarkah? Kalau gitu bisa nggak saya buang kalian ke hutan? Dia kelihatan cukup meyakinkan. Aku tahu. Papa punya tai lalat di pantat.
Oke, aku percaya. Memangnya di mana orang tua kalian? Nanti aku suruh orang untuk antar kalian ya. Ini mama kami. Ini mama kalian. Menurut papa gimana? Gambarmu jelek banget. Erika, kayaknya kamu harus berhenti gambar deh. Gak mau. Aku bisa buktikan pakai cara lain. Kakek sakit parah dan sudah lama koma. Tuan, bukannya itu rahasia? Kok anak ini bisa tahu ya? Penyebabnya ada di rumah yang papa tempati. Kenapa aku ngerasa dekat sama dia? Mungkin aku harus percaya. Toh nggak ada ruginya kan? Oke. Kalau gitu ikut aku pulang ya. Ore, ore. Ketemu. Itu dia. Itu barang antik hadiah temanku. Memangnya ada apa? Barang antik biasanya itu punya energi waktu. Tapi ini energinya jelek. Cuma benda kuburan yang begini. Benda kuburan? Tenang saja papa, aku bisa mengatasinya. Jimat pembasmi iblis. Enyah kalian iblis. Gak ada yang bisa lolos. Lenyap semuanya. Sudah beres? Tuan, Nona sedang menghasut pemegang saham untuk menyerahkan tanah kota utara. Sekarang mereka buat keributan. Kalian tunggu di sini saja. Aku segera kembali. Baik. Erika, kamu gak apa? Kenapa Bibi mendorongku? Kalian bocah pencuri dari mana? Pakai baju compang-camping gitu ngaku bukan pencuri. Kenapa Bibi menuduh kami begitu? Mana buktinya? Barang antik ini nilainya miliaran. Kalau rusak, menjual kalian berdua saja gak cukup. Bibi, kamu jahat banget. Pantas saja mulutnya bau. Kamu? Pemilik rumah ini yang bawa kami ke sini. Kami nggak asal masuk. Aku pemilik rumah ini. Masih kecil sudah berani berbohong. Hah? Ini bukan rumahmu. Rumah ini milik Jeremy Liman. Kok bocah ini bisa kuat banget sih? Aku nggak peduli kamu siapa. Hari ini aku akan kasih kamu pelajaran. Lepasin kakakku. Apa ini dasar bocah nakal? Siapapun orang tuamu, dia harus berlutut dan minta maaf padaku. Kalau enggak, keluargamu akan aku hancurkan. Wah, siapa nih yang mau menghancurkanku? Papa. Jeremy? Bukannya kamu harusnya di perusahaan? Kamu tahu banget kegiatanku. Kamu ngawasin aku ya. Tadi ku dengar kamu menyuruhku berlutut dan minta maaf. Aku lagi ngomong sama mereka, bukan sama kamu. Aku nggak tahu mereka masuk dari mana. Tapi kelihatan kayak mau mencuri sesuatu. Kata mama kalau nggak mau dengar berarti telinganya bermasalah. Telinga Bibi bermasalah ya? Kurang ajar kamu. Kami tadi sudah jelasin kalau kami bukan pencuri. Oh, aku paham. Bukan telinga Bibi yang bermasalah, tapi sopan santun Bibi yang bermasalah. Weh. Sini, aku kasih kalian pelajaran. Lepas! Siapa yang izinin kamu mengancam orang-orangku? Kamu itu bukan ketua keluarga Liman. Kamu gak berhak kayak gini ke aku. Bukannya ayah sudah bilang kalau aku pewarisnya? Bukan begitu? Jumlah saham yang aku punya sama kayak punyamu. Kamu gak bisa seenaknya ke aku. Lepasin! Tuan, ini rencana proyek tanah kota utara. Ternyata Bibi pencurinya. Mengambil barang di rumah sendiri itu bukan pencuri. Balikin! Balikin! Ngeributin apa sih ini? Ngapain kamu? Lepasin tangannya. Lepas. Lepas! Berani-beraninya kamu pukul pewaris keluarga Liam ya? Kak, kamu nyium bau gak enak gak sih? Iya, baunya gak enak banget.
Nih bocah-bocah dari mana sih? Bikin rumah jadi kotor aja. Oh, aku tahu. Bau itu dari mulut paman. Mulut paman bau banget. Kurang ajar banget ya kalian menghinaku. Aku akan... Aduh. Sayang, kamu gak apa-apa sayang? Aduh. Kamu cuma pelayan. Berani-beraninya pukul anggota keluarga Liman. Kamu cari mati ya? Cukup. Kamu datang untuk mencuri kan? Kamu ngomong apa? Sandi, kamu gak ikut proyek ini. Kamu datang buat mencuri idenya, lalu bocorin ke orang lain kan? Aku juga pemegang saham grup Liman. Memangnya aku gak boleh lihat? Kamu mau mengkhianati grup Liman. Enak aja, jangan asal tuduh ya. Kagak usah pura-pura. Orang kayak kamu mau jadi ketua grup Liman, ah? Sekarang aku paham. Kamu mau berebut sahamku biar bisa menguasai grup Liman kan? Pantes aja ya masuk rumah sakit. Itu semua gara-gara kamu kan? Mereka berdua nyebelin banget ya. Aura mereka sangat gelap, bukan orang baik. Penculiknya sudah ketemu. Memangnya ucapanmu bisa dipercaya? Kamu harus tinggalkan keluarga Liman. Pulang ke kampung halamanmu. Orang rendahan kayak kamu harus balik ke tempat asalmu. Kamu nggak pantas di sini, bro. Kamu cuma anjing yang dipungut keluarga Liman. Sekarang menggonggonglah kayak anjing. Ayo menggonggong. Cepat menggonggong. Cepat menggonggong. Ku bilang cepat menggonggong. Kamu akan menyesali ini. Aku tahu kamu gak suka aku. Makanya kamu memfitnahku. Ya pantes saja Master bilang kamu kena kutukan. Kamu membunuh ibumu. Sekarang kamu bikin ayah sakit. Ini semua salahmu. Hei, jangan ganggu papaku. Papaku itu orang yang sangat hebat. Dia gak kena kutukan. Papa, tenang saja. Aku sudah menghancurkan energi jahat di vas itu. Kakek sekarang baik-baik saja. Omong kosong apa yang kamu bicarakan, bocah nakal? Tutup mulutmu. Tuan besar sudah bangun. Ini keajaiban. Apa? Syukurlah. Kalian sudah jahat, jadi harus dihukum. Mau ngapain kamu? Apa ini? Apa ini? Kamu, apa yang kamu lakukan padaku? Menghukum kalian berdua. Kalian berdua harus keluar seperti ini. Buang 2 sampah ini. Keluar. Enggak. Aku nggak bisa keluar kayak gini. Aduh, kenapa ini? Tolongin dong, tolongin. Ini balasan kalian. Kalian pantas. Aku salah. Papaku bukan pembunuh. Aku nggak akan bilang Jeremy pembunuh lagi. Iya. Ingat baik-baik katamu ini ya. Aku bahkan belum menariknya. Kenapa kamu teriak-teriak? Aku takut. Aku gimana? Aku akan bilang ke ayah kalau kamu pembunuh. Gak nepati janji ya? Papa, jangan sedih. Aku pasang jimat pembawa sial ke mereka. Jiwa pembawa sial? Itu jimat yang bikin orang sial sementara. Mereka akan sial banget. Contohnya kayak tersedak air. Terima kasih ya. Tapi sebenarnya siapa kalian sih? Kakak, kita bilang saja. Sepertinya papa mau marah. Peramal bilang bencana besar akan mendatangi kami. Cuma papa satu-satunya harapan kami. Pertama, aku bukan papa kalian. Kedua, aku juga bukan dokter. Aku gak bisa menyelamatkan kalian. Kita bisa tes DNA. Erika gak pernah salah. Kamu memang papa kami. Oke ya. Terus mama kalian di mana?
Mama pergi mencari bahan untuk menyelamatkan kami. Apa dia ninggalin anak-anaknya? Aku tahu papa nggak percaya, tapi aku bisa menyembuhkan kakimu. Dokter terbaik saja nggak bisa. Mana mungkin bocah seperti ini bisa? Aku benci orang dewasa yang nggak percaya sama anak-anak. Kok aku bisa percaya bocah ini ya? Aku bisa merasakan kakiku. Sudah aku bilang kakakku hebat. Jangan berdiri atau berjalan selama pengobatan. Kalau enggak, aliran balik meridian akan gagal. Oke. Master Dani, aku juga lagi nggak enak badan nih. Kamu bisa tolong bantu aku kan? Paman Leo, tubuhmu cuma lemah. Makan goji berry yang banyak. Sekarang kan sudah malam. Kalian menginap saja di sini ya. Hore! Hore! Tunggu. Gawat, Papa, kakek dalam bahaya. Sialan tuh si Jeremy. Berani-beraninya gitu ke aku ya. Aku sudah meracuni Jeremy bertahun-tahun, tapi cuma bikin dia lumpuh. Aku udah gak sabar. Aku gandakan dosisnya. Jangan gegabah, jangan sampai ketahuan. Nggak bakal ada buktinya. Sialan Jeremy. Aku akan membalasnya. Aduh. Sayang, kamu kenapa? Gak apa-apa kan? Sayang, Sayang, kamu nggak apa-apa. Sayang. kamu pikir mana mungkin aku baik-baik saja? Aduh, kok bisa gini sih? Ayo ke rumah sakit yuk. Halo, ini gawat. Detak jantung pasien VIP nggak stabil. Butuh tindakan darurat. Tuan Samuel. Papa, suruh semua orang keluar dari sini. Oke. Suruh orang berjaga di sini ya. Jimat pembasmi iblis. Enyah kalian iblis. Gak ada yang bisa lolos. Lenyap semuanya. Kondisi pasien sudah stabil. Kalian boleh masuk. Oh iya. Mama. Apa? Papa, tenang saja. Aku bisa menyembuhkan kakek. Lepas, aku mau masuk. Kamu belum tahu siapa aku. Jeremy, kamu mau bunuh ayah ya? Kamu punya bukti apa? Lah terus ngapain ngelarang orang masuk? Kamu mau bunuh ayah demi uangnya kan? Karena aku kakakmu. Aku kasih kamu pelajaran. Tolong jangan berisik. Anda mengganggu pasien. Dia mungkin tidak akan bangun dan Anda semua boleh melihatnya. Itu malah bikin ayah koma permanen. Ayah, kenapa ayah belum bangun? Kalau ayah pergi, aku harus gimana? Ayah, kalau ayah pergi, Jeremy akan mengusir kami ya. Jelek banget aktingnya. Papa, aku bisa menyelamatkan kakek. Omong apa kamu? Dokter hebat saja nggak bisa. Apa yang bisa bocah sepertimu lakukan? Kemampuan mereka payah. Aku jauh lebih hebat. Kamu aja masih ngompol. Jeremy, kamu nggak mau ayah sembuh ya? Kamu mau biarin bocah ini melakukan sesuatu pada ayah? Dia nggak mungkin bisa. Apa yang kamu lakukan?
gatal. Aduh, gatal banget. Aduh, gatal. Apa yang kamu lakukan? Cepat sembuhkan dia. Gatal. Aduh, gatal. Tolong sembuhkan aku ya. Tolong aku. Dani, ayah percaya padamu. Ayo lanjutkan. Papa di sini. Kamu mau ngapain? Tentu saja mau obatin kakek. Saraf otak kakek rusak. Dengan jarum ini kakek akan bangun kurang dari semenit. Keluar kamu bocah. Kamu mau bunuh ayah. Ini semua salahmu. Kalau kamu gak memanjakan bocah ini, dia gak akan mungkin main-main dengan nyawa ayah. Kemampuan kakakku sangat hebat. Dokter hebat saja kalah. Buktinya ayah baik-baik saja kan? Ngapain kamu marah? Ya sekarang memang baik. Nanti kalau terjadi apa-apa gimana? Dengar, kalau terjadi sesuatu pada ayah, aku bikin bocah-bocah ini menyesal. Kenapa aku merasa energi jahat di ruangan ini meningkat? Kenapa, nak? Cepat, cabut jarumnya. Cepat. Berhenti. Jangan menyentuhnya. Kalau jarum itu dicabut, kakek bisa meninggal. Kamu pikir aku percaya? Dengar, kalau terjadi apa-apa sama ayah, itu berarti salahmu. Iya nih, berarti pengobatanmu yang salah kan? Ayah kenapa? Cepat, panggil dokter, sekarang. Jangan kesini, ngapain sih? Kamu pembunuh! Kamu membunuh ayahku! Cepat, lapor polisi, tangkap dia sekarang. Sandi, kamu yang cabut jarum peraknya. Cepat panggil dokter sekarang. Gak mau, masih ada masalah dengan tubuh kakek. Ketemu. Ini yang membuat kakek sakit. Asal ngomong aja, ini cuma giok kan? Aku gak mau bicara sama orang yang rambut dan pikirannya pendek. Kamu nih. Awas nggak? Kakek belum meninggal. Apa? Jantungnya kan udah berhenti, gimana nggak meninggal? Selamatkan kakek ya. Jangan khawatir, aku dan Erika cukup mahir. Kebaikan masuk ke rumah. Penyakit hilang. Dewa obat kasih berkat mengembalikan kesehatanmu. Erika, bertahanlah. Dani. Ini Jarum reinkarnasi. meninggal. Dia meninggal. 3. Kalian pembunuh. 2. 1. Kalian semua teriakin apa? Kalian tuh buat aku gila. Ayah, kamu gak apa-apa. Kau menindihku. Gimana keadaan ayah? Aku sudah tua. Barusan aku seperti mendengar seseorang memanggilku kakek ya. Halo kakek. Halo kakek. Mereka ini bocah tengik. Kamu gila ya? Kalau kamu mau anak, jangan sembarangan culik anak orang lain gini. Ngaco kamu. Ayah mikir apa sih? Kita anak ayah. Nah, ini hasil tes DNA-nya. Bagus, sangat bagus. Keluarga Liman akhirnya memiliki keturunan. Anak-anak, kakek nggak punya hadiah buat kalian. Gimana kalau kalian kakek kasih saham? Gimana, mau nggak hadiahnya? Ayah, kamu sudah pikun ya? Kasih saham perusahaan ke kedua anak ini sangat nggak bertanggung jawab loh. Karena aku kasih cucuku, kenapa emangnya? Kamu pilih kasih.
Kamu selalu kasih semua ke anak selingkuhanmu. Ya udah. Kamu bilang apa sih? Aku juga anakmu. Kenapa semuanya selalu kamu kasih ke dia? Semua lukaku ini juga karena ulah dia. Alah, udahlah. Kamu pelit sih. Anak baik. Nanti aku belikan hadiah yang lebih bagus buat kalian ya. Kakek simpan saja sahamnya untuk pensiunmu. Kami nggak mau. Sangat baik, cucuku. Ya, dalam beberapa hari aku mau mengadakan jamuan ya. Pada saat itu bawa 2 anak ini bersamamu juga ya. Iya, ayah. Jamuan besok pasti akan ada bahan yang kita perlukan. Terus kapan kalian berdua menikah? Menikah? Ini loh, anak sudah besar. Kamu nggak menikah? Kakek jangan khawatir, Papa hanya terlalu malu. Ya memang harus malu dia. Dia nggak bertanggung jawab. Nggak mudah untuk pihak perempuan kan. Jelas-jelas aku yang dipaksa. Dia yang harusnya bertanggung jawab. Kamu tenang saja. Layani aku dengan baik. Dan kamu akan dapat imbalan. Jangan. Papa sangat baik, jangan marahi Papa. Iya, nggak marahi dia, nggak marah ya. Jangan berlama-lama. Cepat urus pernikahannya. Jangan biarkan wanita menunggu lama. Aku... Jeremy, besok kita akan menikah. Mama. Nya? Besok kita menikah. Suster miskin mau nikahin keluarga Liman ya? Keluarga Liman belum jatuh sampai mau menerima suster miskin. Udah diem, ngomong mulu. Jeremy, waktu kecil kamu gak mau menikah. Kamu main sama laki melulu. Ayah khawatir loh. Aku sangat normal lah ya. Jangan ngomong doang. Cepat tentukan tanggal pernikahannya sekarang. Mama mau menikah. Kami ucapkan selamat untuk pernikahan kalian. Aneh. Cepat buang, dalamnya ada kutukan. Mimpi burung gak berakhir. Kutukan yang membunuh dalam mimpi. Wanita keluarga Liman bukan orang baik. Erika terlalu banyak menggunakan sihir, sekarang sangat lemah. Ayo cepat ke Bangsal. Jimat membasmi iblis. Iblis gemetarlah. Gak ada iblis yang bisa dipercaya. Satu pukulan menghancurkan semua. Kamu gak apa-apa? Aku gak apa. Kita keluar dulu saja. Iya. Erika sedang Erika gak apa sekarang. Erika kena kutukan karena menggunakan banyak sihir. Aku menyesal. Seharusnya aku gak biarkan mereka mencarimu. Maaf ya. Padahal mereka baik-baik saja. Maaf. Aku gak menangani keluargaku dengan baik. Salahku. Tapi, bisakah kamu tinggal? Aku sudah mencarimu sangat lama. Kasih aku kesempatan menebusnya ya. Baiklah. Kamu jangan menangis ya. Sudah kuduga air mata lelaki bisa mengalahkan wanita. Kenapa bisa begitu ya? Papa seperti istri yang takut ditinggalkan suaminya. Itu karena Mama itu gadis impiannya. Erika, kau sudah bangun?
Maksudmu, Papa sudah lama suka sama Mama. Tujuh tahun lalu, kenapa kamu pergi nggak bilang? Kenapa kamu membuang aku? Ada sesuatu yang terjadi. Apa kamu benci aku karena cacat? Enggak. Jangan bantu aku. Dani bilang akan baik-baik saja. Jangan benci aku ya. Baik. Mama nggak tahu cara merayu pria. Aku akan bantu dengan kekuatan dewa. Wow. Siapa dua anak kecil itu? Kenapa bersama dengan Tuan Jeremy? Oh, nggak tahu. Apa mungkin anak luar nikahnya ya? Jeremy bawa dua anak haram kemari. Sangat memalukan. Kalau ngomong nggak guna, tutup mulut aja lah. Dia juga nggak salah. Lagian, ini jamuan formal. Gak seharusnya anak gelandangan bisa masuk ke sini. Paman, Bibi, mulut kalian bau sekali. Apa bisa disikat pakai sikat gigi atau pakai sikat WC saja? Kamu? Dani dan Erika nggak salah. Jangan ngomong sembarangan. Aku ini kakak iparmu ya. Emang kenapa kalau ngomong begitu? Ngomong sekali lagi. Dan kamu dipecat jadi direktur. Dari grup Liman. Menyingkir! Jangan sombong. Aku akan mengambil alih grup Liman. Sayang, asalkan kamu mau, aku akan lakukan apapun. Suamiku kau baik sekali. Kalau gitu lakukan sesuatu. Aku akan lakukan apapun. Nggak masalah. Jeremy, gak akan bisa sombong lagi. Selamat datang semuanya. Aku merasa sangat terhormat. Selamat datang ya. Aku nggak tahu apa kamu menyambutku. Ngapain kakek-kakek ini kesini? Aku nggak sangka masih gagah. Diculik pun nggak mati dia. Tuan Besar Guntur, angin apa yang membawamu kemari? Kudengar kamu hampir saja mati. Aku datang kemari kasih kamu barang bagus. Ini pil pembangkit. Punya kemampuan menyembuhkan saat mendesak. Ini dibuat khusus tabib sakti yang terkenal. Wangi banget aromanya. Pasti ramuan luar biasa ini. Cuma mencium baunya saja membuat badan merasa lebih sehat dan lega ini. Aduh, enak banget. Obat yang kukasih ke anjingku ternyata sangat terkenal. Kakak, kamu diam-diam membuat pil ya? Enggak, aku cuma pakai pil gak berguna untuk kasih makan anjingku. Jeremy, aku gak bisa meracunimu sampai mati sebelumnya. Aku gak percaya aku gak bisa bunuh kamu dengan pil racun. Papi, ayo pakai pil ini untuk menyembuhkan kaki Jeremy. Kakinya itu kelemahan terbesarnya. Kita harus dapatkan pil berapapun harganya. Ada yang salah. Itu pil racun. Yang kamu bilang benar. Kalau begitu ambil. Ya, terima kasih juga atas kebaikan Tuan Guntur. Oh, jangan buru-buru. Ini nggak gratis. 20 triliun. Walah. Apa? 20 triliun itu gede banget. Kenapa?
Keluarga Liman gak mungkin sanggup bayar kan? Pil kebangkitan ini dibuat khusus sama tabib sakti, penuh dengan energi spiritual lebih berharga dari emas. Itu pil kebangkitan. Apa nggak seharga 20 triliun? Ini keterlaluan, memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Tapi demi Jeremy cuma 20 triliun mah nggak masalah. Lagi pula uangnya akan jatuh ke tangan Sandi, Papi. Kesempatannya bagus ini. Yang kamu bilang benar juga. Papa, jangan beli. Itu pil racun. Kalau kamu memakannya, kamu akan mati keracunan. Jangan sampai makan. Pantas Zul sangat semangat. Ternyata begitu. Pap, ayolah. Tunggu, aku nggak butuh ya. Kesehatanku baik-baik saja. Terima kasih Tuan Guntur. Oh, nggak tahu diri. Kalau Tuan Jeremy nggak mau, biar kamu jual padaku Tuan Guntur ya. Aku bersedia bayar 20 triliun. Untuk pil yang menyelamatkan nyawa, aku bersedia bayar 21 triliun. Aku 23 triliun. Wah, pil kualitas rendah ini sangat mahal. Ayah, cepat sebutkan hargamu. Apa kamu mau mempermalukan kita? Bener, Pap. Mereka akan mengira keluarga Liman bangkrut. Gimana mau ngerjain proyek nanti? Tabib Sakti berkata, siapapun yang membeli pil ini akan jadi temennya loh. Dia bohong. Dia memakai nama Tabib Sakti untuk menipu orang. Gak bisa. Aku gak bisa biarkan dia merusak reputasiku. Gimana? Kamu gak mau beli? Ada orang lain yang mau. Kakek, jangan beli. Itu pil racun. Berani-beraninya ya, berani memfitnah Tabib Sakti, Tuan Samuel. Gak sangka, kamu gak menghormati Tabib Sakti. Apa maksudmu? Gimana mungkin pil racun? Ini langsung dari Tabib Sakti. Kamu cari mati sendiri. Tuan Samuel, apa maksud keluarga Liman? Dani gak bermaksud memfitnah Tabib Sakti. Dia bilang ini pil racun. Gimana bisa gak fitnah? Aku gak memfitnah Tabib Sakti karena Tabib Sakti memang gak membuatnya. Ngaco kamu. Tabib Sakti langsung kasih pada aku. Gimana bisa palsu loh? Ya nggak mungkin. Mana mungkin berani meniru Tabib Sakti dan menjual racun. Ini bukannya mau mencelakai orang. Kalian jangan memfitnahku gini. Karena cuma nggak mampu beli. Sembarangan. Cuma 20 triliun. Asal bisa menyembuhkan kaki Jeremy. Sebut saja hargamu. Jeremy, jangan khawatir. Walaupun harus menjual semuanya, aku akan belikan untukmu. Terima kasih kalau begitu. Kenapa mau beli pil racun seharga 20 triliun? Aku cuma pakai pil ini untuk kasih makan anjingku. Anak kurang ajar kamu. Ini baru pil asli dari Tabib Sakti. Mimpi nggak aku ini? Itu berwarna emas. Pil ini wanginya sangat luar biasa. Dani, pil ini benar dibuat sama Tabib Sakti. Kakek mau, aku masih punya banyak. Apa pil-pil itu cuma coklat butir ya? Ini dibuat sama Tabib Sakti. Oh, kenapa aku nggak ingat membuat pil yang seperti ini ya? Tabib Sakti. Tabib Sakti, keluarga Liman keterlaluan. Mereka menuduh tabib ramuannya ini beracun. Gak cuma itu, anak tengik itu menggunakan nama besarmu menipu semua orang ini loh. Beraninya keluarga Liman menghinaku. Kalian keluarga Liman bahkan gak berharga seujung kukuku. Tabib Liman, kami gak bermaksud begitu. Cuma 20 triliun untuk pilku itu keberuntungan kalian. Kamu masih bersedia atau enggak? Apa kalian memandang rendah aku? Betul itu. Keluarga Liman gak menghargai Tabib Sakti. Kami keluarga Guntur gak mau menjalin hubungan lagi. Menghina Tabib Sakti. Keluarga Liman sudah habis. Keluarga Zain memutuskan semua kerjasama dengan keluarga Liman. Kami keluarga Kairus juga memutuskan semua kerjasama dengan keluarga Aku juga gak mau kerjasama lagi. Kamu lihat kan, kalau aku menggerakkan jariku, aku bisa menghancurkan keluarga Liman. Kamu? Kenapa gak masuk akal begitu? Karena aku satu-satunya Tabib Sakti di Dallas. Tabib, kamu terlalu menyombongkan diri. Aku mau muntah dengan ucapanmu. Kamu nih. Tutup mulut anak tengik. Berani menghina Tabib Sakti. Kamu mau mati. Penuh dengan energi jahat itu pasti pil racun. Kalau papa makan, jangankan kaki, nyawa juga hilang. Apa? Sembarangan. Beraninya kamu memfitnahku.
tabib sakti. Tenang dulu, aku bisa ilmu pengobatan spiritual. Aku bisa mengenali apa pil ini asli atau palsu. Sandi, kamu mau apa? Baiklah, kalau pilku asli, keluarga Liman harus membayar harganya. Keluarga Liman benar-benar sedang jatuh. Anak kecil bicara omong kosong. Hasilnya bahkan belum keluar. Kamu udah tua bangka, kenapa bodoh begitu? Menggunakan mainan menyerupai pil. Itu kan menggelikan. Aku... Diam! Orang dewasa sedang bicara, kenapa kamu menyela? Anak tengik, lepaskan. Dasar bodoh! Beraninya kamu menindas cucuku. Ampun. Ayo sini. Berhenti kamu. Sini. Berhenti, Pak. Aku pukul kamu ya. Aduh. Sekretaris Kenny datang. Sekretaris Kenny, kami mau tahu apa obat ini asli atau palsu. Boleh saja. Di mana? Tuan Kenny itu sekretaris asosiasi farmasi. Penilaiannya nggak mungkin salah. Aku nggak menyangka obat ini asli. Gimana? Aku lihat pil ini palsu ya. Jeremy, kamu harus makan pil racun ini. Kamu bohong, kamu sama seperti mereka, orang jahat. Pancang! Kebenaran sudah terbuka. Keluarga Liman akan bangkrut. Sekarang asosiasi farmasi memutus kerjasama dengan keluarga Liman. Atas dasar apa membuat keputusan itu? Karena aku sekretaris direktur. Kamu tua bangka lagi ngomong apa? Mama, kamu cantik sekali. Mama, kamu wangi sekali. Aku mau peluk. Siapa kamu? Berani sekali ya. Aku ini ayahmu. Kamu? Sekarang siapa saja bisa mengaku dirinya ahli. Maksud kamu apa? Aku bilang, matamu cuma ada 2 bola. Cuma bisa kedip saja. Gak bisa lihat. Perbedaannya jelas sekali. Apa kamu pikir semua orang di sini gak ada yang tahu tentang obat? Aku ini sekretaris Kenny. Aku sudah melihat banyak tumbuhan berharga. Aku gak mungkin salah. Kalau gak bisa salah, berarti kamu sengaja salah. Benar. Kamu bilang Dani bohong kan? Di mana palsunya? Kenapa palsu? Kalau gak bisa jelasin alasan, kamu orang jahat. Ya gimana mungkin pil ada di tangan anak kecil bisa dibilang bagus? Bukti apapun gak punya. Cuma asal ngomong saja. Perkataan apa itu? Kamu juga. Dia itu kamu yang panggil untuk datang ke sini. Dia tahu mana yang pil racun. Kamu tahu nggak? Gimana aku bisa tahu? Lalu kenapa kamu mau Jeremy beli pil racun? Tentu saja aku mau dia sembuh. Lagian, gimana mungkin pil yang dijual tabib sakti itu palsu? Betul, pil yang dibuat tabib sakti itu asli. Tapi tabib sakti ini yang palsu. Tapi tabib sakti ini yang palsu. Untung aku belum pernah beli di Indonesia. Aku pernah juga. Ada dua ya. Iya. Ngawur aja kamu nih. Siapa yang berani mengaku sebagai tabib sakti? Dia aktor yang bagus. Kalau aku belum pernah ketemu yang asli, aku pasti tertipu. Kamu beneran udah ketemu tabib sakti itu? Tentu saja. Cuma bercanda. Aku ini meditasi di Gunung Yuhud sepanjang tahun. Kenapa aku nggak pernah lihat kamu? Kamu bukan dokter beneran, dokter palsu. Kalau gitu mari kita uji kemampuan medis. Konyol, gimana bisa aku merendahkan diri buat bersaing sama anak kecil? Kamu takut kan? Tenang saja, aku nggak akan ketawain kamu. Kamu nih. Siapapun yang kalah harus merangkak di tanah dan menggonggong 3 kali. Kakak paling jago niru gonggongan anjing.
Sesuai maumu deh, tapi aku nggak punya pasien nih. Kata siapa? Aku bahkan gak pakai tenaga. Apa dia pura-pura pingsan? Kamu duluan, jangan bilang aku menindas anak kecil. Begitu bocah ini nggak bisa bangunin dia, kehebatanku bakal beneran kelihatan. Aku tahu caranya. Cepet banget. Aku butuh air seni kuda jantan umur 10 tahun, kotoran kelelawar usia seabad, satu bahan lagi, air pipis perjakaku. Kakak, pipis yang banyak. Dia beneran bakal maksa aku minum pipis atau nakutin doang ya? Sudah jadi. Kasih ayah. Aku saja, aku saja. Apa yang kamu kasih ke aku itu loh? Air pipis kuda, kotoran kelelawar, dan pipis perjakaku. Kemampuan medis Dani hebat juga ya. Tuan Guntur bisa cepat sembuh begitu. Ini bukan karena bocah ini hebat. Bau busuknya bikin aku sadar. Memangnya siapa? Yang kamu panggil bocah? Ya kamu ini loh. Kayaknya udah mulai bagus nih. Tuan Guntur sadar diri juga. Dia tahu kalau dirinya itu bajingan. Kalian ini keluarga Gunawan dan keluarga Liman itu musuh bebuyutan. Master, Anda harus membela aku, Master. Masih pura-pura? Baik, biar dia sendiri saja yang bicara. Apakah dia tabib sakti atau palsu? Hah? Aku bukan tabib sakti. Aku disuruh Tuan Guntur dan Zoel. Apa? Bukannya itu berarti pilnya beracun itu loh. Waduh, sembarangan. Oh, yang gak mungkin. Ini pasti trik kamu ini. Aku juga mau. Jimat kejujuran bisa buat kamu berkata jujur. Zol, apa kamu sewa orang untuk menyamar jadi tabib sakti? Kalau iya emang kenapa? Sandi benar-benar gak guna. Dia gak bisa beresin masalah. Ngeracunin aja gak becus. Apa yang kamu bicarakan? Aku tuh udah muak sama kamu ya wanita gila. Kamu? Kalau kamu bukan anggota keluarga Liman, kamu pikir aku bakal nikahin kamu apa? Simpananku yang manis jauh lebih lembut dan pengertian tahu, dan juga bisa kasih aku anak. Sementara kamu, Apa? kamu tuh galak. Kamu mukul aku, teriak-teriak ke aku, terus badanmu juga bau. Aku nggak tahan. Zol! Tinggal selangkah lagi padahal. Jeremy tadi hampir minum pil racun itu dan mati. Aku akan bunuh tua bangka itu juga, dan keluarga Liman akan jadi milikku. Ini gara-gara kamu wanita sialan. Ketua. Ketua. Kamu dipecat. Pergi sana. Salman, akhirnya kau sampai juga. Iya, Master. Dia tabib saktinya. Gimana bisa? Anakku tabib sakti. Cucuku tabib sakti. Jadi tabib sakti itu anggota keluarga Liman? Hah? Tuan Guntur, kamu diduga melakukan penipuan. Ikut kami sekarang. Enggak, bukan aku. Aku ini Tuan Guntur. Aku nggak nipu. Bawa dia dan juga tabib sakti palsu ini. Ayo jalan. Bangun. Jangan pura-pura mati. Ayo jalan. Sesuai perintah Master, aku sudah menemukan tanaman obat kayu cendana abadi. Lihatlah, Master.
Kudengar ibumu sedang sakit. Minumlah ini, nanti dia pasti sembuh. Terima kasih ya Master ya. Terima kasih. Hah? Wah. Master, seluruh badanku rasanya sakit semua. Bisa tolong periksa aku, Master? Master, periksa aku dulu saja ya. Semuanya dengar aku. Siapapun yang jadi rekan bisnis keluarga Liman akan dapat pengobatan gratis. Aku kasih tanahku itu yang di utara buat keluarga Liman. Aku akan kerjasama dengan keluarga Liman buat drone. Aku investasi keuangan paling besar di Liman. Sudah pasti itu. Ya, semangat semuanya. Oh, dua bayi kesayangan kakek. Kalian benar-benar pembawa keberuntungan. Aku gak akan biarin kamu lolos begitu aja. Baiklah, dengan rehabilitasi yang benar kamu akan sembuh total. Sayang, kemarilah. Mama. Aku gak pernah nyangka akan bisa berdiri lagi. Karena ada aku di sini, Papa pasti akan makin sehat. Kak, apa kamu diam-diam menangis? Enggak. Nasib Dani sama Erika lagi di ujung tanduk. Aku harus cepat menemukan tanaman obatnya. Untuk saat ini, jangan kasih tahu siapapun kalau aku sudah sembuh ya. Orang yang meracuni ayah pasti akan beraksi lagi. Sayang sekali ya. Padahal sedikit lagi aku bisa tahu siapa dalang di balik tabib palsu Tenang ini. saja, mereka pasti akan buat kesalahan sendiri. Papa, kita mau kemana? Pulang. Wow. Selamat datang di rumah Tuan Muda dan Nyonya Muda. Ada cucu kesayanganku loh. Ayah ini nggak nyangka kamu beneran akan menemukan istri. Jeremy sangat baik, aku sangat suka. Kamu sudah sangat menderita beberapa tahun ini. Ini warisan keluarga Liman untuk menantu kami. Ini ambil. Sini. Sini. Ini mendadak banget. Aku nggak nyiapin apapun. Ini sertifikat tanah 3.000 meter persegi di ibu kota. Ini villa di Bukit Indah. Terus ada juga beberapa properti di dalam dan luar negeri. Oh ya, sama satu pulau kecil ambil saja buat seru-seruan. Ini terlalu berlebihan. Semua asetku tuh sekarang jadi milikmu. Ini cuma uang kecil. Beli apapun yang kamu mau pokoknya. Kakek, ya? aku punya giok liontin buat kakek. Wah, bagus sekali. Cucuku baik sekali. Ngomong-ngomong, liontin giok yang Anda pakai itu dapat dari mana? Sandi itu yang kasih aku. Katanya dia dapat harga miring di pasar loak. Di sana ada yang kita butuhkan. Besok aku ajak kamu lihat-lihat ya. Siapa tahu kita bisa ketemu harta karun yang langka. Hore! Jadi kalian mau ke pasar loak besok ya? Kalau begitu kalian tinggal di sini sajalah. Kalian berdua bisa berbagi kamar kan? Lilis, beresin kamarnya Jeremy ya sekarang. Baik, Tuan. Aku juga mau pergi, memonitor dulu ya.
Aku juga mau melihat. Aku ikut juga. Papa malu. Ayo tidur. Papa pemalu banget. Kalau gitu, ayo kita bantu mereka. Kamu masuk sana. Oke. Oh. Pintunya sudah dikunci. Sekarang kita gimana? Mau gimana lagi? Kita tidur bareng kan? Iya. Kenapa mukamu merah? Hawanya panas banget ya. Bilang saja kalau kamu malu. Ayo kita nikah. Oke, oke. Ayo, pengantin pria dan wanita senyum ya. Ini taman pusaka. Kita masuk dulu. Ayo. Pantas saja burung-burung berkicau di depan pintu. Ternyata ada tamu yang terhormat yang datang. Anda berlebihan. Sepertinya kita belum pernah ketemu ya. Tuan Jeremy mah orang ngetop. Siapa di Harmes yang gak kenal Tuan Jeremy? Terlalu berlebihan. Ada barang bagus apa nih? Keluarin semuanya ya. Beres. Wah, bos ini punya banyak selera bagus. Ada masalah nggak? Semuanya baru saja ditemukan, kecuali yang satu itu. Liontin Jok itu bagus juga, bisa dipakai buat alat sihir. Liontin Jok ini, aku mau yang ini. Kamu cuma orang rendahan dari daerah kumuh. Memangnya kamu punya uang buat beli ini? Aku mungkin gak punya uang, tapi aku punya suami yang kaya raya. Nona Lucy, masih sehat? Mardi, kamu masih hidup rupanya. Kamu pakai sihir jahat dan menyakiti orang gak bersalah. Aku akan menghancurkanmu hari ini. Mimpi saja kamu. Begitu jurus pemakan jiwa ini sempurna, aku akan mencabik-cabik dan potong-potong tubuhmu 1000 kali. Karena kalian berdua sama-sama mau, gimana kalau kita lelang saja? Jangan harap bisa rebut itu dariku. Kalau aku mau sesuatu, aku pasti dapat. Yang menang yang penawarannya tinggi. Harga kubuka 100.000 ya. Silakan ajukan penawaran kalian. 200.000, 300.000, 400.000, 500.000, 600.000, 700.000. Kalian berdua punya banyak uang buat bayar emangnya? Karena Nona Lucy suka, aku kan ambil yang bukan milikku. Wanita sialan, kamu berani jebak aku ya? Apa maksudmu bicara begitu? Aku kan gak maksa kamu buat nawar. Apa bukan kamu yang nyuruh 2 bocah itu buat naikin harganya? Jaga mulutmu. Kami punya uang. Kenapa kami gak boleh nawar? Wanita sialan. Mau aku tampar lagi? Lihat saja nanti. Selamat, Nona Lucy. Apa
Paman punya batu yang cantik di sini. Maksud kamu batu giok mentah bukan? Ya kebetulan aku kemarin baru saja dapat kirimannya. Kalian berdua tolong keluarin semua batu mentah itu ya, sekarang ya. Batu yang ini kayaknya belum matang. Emangnya kamu pikir ini semangka? Gak masuk akal. Wah, batu ini cantik sekali. Aku mau yang ini. Jeremy, kamu beneran biarkan anak kecil main batu? Aku punya uang. Anakku bisa dapat apa yang dia mau. Kenapa emangnya? Itu uang keluarga Liman. Erika, lanjutkan saja ya. Papa akan belikan apa saja buat kamu. Bos, aku mau borong semua batu itu. Siapa cepat dia dapat. Aku punya uang. Emangnya kenapa? Proyek yang kamu pegang sudah kehabisan modal. Kamu dapat uang dari mana? Bukan urusanmu. Kalau dia sampai tahu aku korupsi uang perusahaan, aku bisa mati. Kalau nggak punya uang, lepaskan saja batu-batu ini. Kita butuh tanaman obat sakti di dalamnya. Tunggu dulu, kata siapa kami nggak mau. Gimana kalau sekarang kita lelang lagi ya? Siapa yang nawar paling tinggi, dia pemenangnya. Setuju. Gimana kalau kita buat taruhan Oke. saja? Mau taruhan apa? Kita potong batunya di sini sekarang. Kita taruhan. Batu siapa yang nilainya lebih tinggi? Setuju. Gimana kalau taruhannya kita naikkan saja? Kalau kamu kalah, kalian semua sekeluarga harus pergi dari keluarga Liman. Terus kalau kamu yang kalah gimana? Mana mungkin aku kalah. Aku sudah bawa Pak Mardi, ahli penilai giok yang hebat. Selain itu, aku borong semua batunya. Berarti nggak ada celah buat kalah. Gimana? Masih berani taruhan? Boleh. Aku percaya sama kamu. Lihat saja nanti. Apa kamu masih bisa sok jago? Kami nggak akan kalah. Ayo mulai. Gimana kalau kita ajak semua orang di sini buat jadi saksi? Gimana? Boleh. Lelang taruhan batu dimulai sekarang. Dewa pun nggak bisa nebak isi giok ini. Malah menyuruh anak kecil buat nebak. Bener-bener nggak tahu diri. Mereka tuh nggak takut rugi ya. Waduh, nggak apa-apa lah. Karena mereka punya banyak uang kan. Batu mentah yang pertama berasal dari tambang giok pegunungan. Pak Mardi, menurutmu gimana batu ini? Giok dari pegunungan ini terkenal sama kualitasnya, warnanya, dan tingkat kejernihannya yang tinggi. Lapisan luarnya punya pola urat yang tembus ke dalam. Lumut hijaunya juga sudah meresap sampai ke dalam. Ambil. 20.000, 50.000, 100.000. Selamat, Nona Lucy memenangkan batu pertama, ya. Sudah buang-buang waktu, pada akhirnya tetap akan menjadi milikku. Nona Lucy, jangan kamu mempermalukan diri sendiri. 500.000, 800.000, 1 juta, 2 juta, 3,5 juta. Uang kita sudah habis. Apa? Nyonya sudah habiskan lebih dari 10 juta. Apa kamu sengaja menaikkan harganya? Oke, masih ada 5 batu yang tersisa ini. Nggak apa-apa, cuma sisa 5 batu saja. Benar. Biarpun dia beruntung sama batu-batu itu, dia tetap nggak bisa mengalahkan aku. Kulit batunya kasar dan longgar, hampir nggak mungkin ada giok dalamnya. Batu-batu punya Nona Lucy bagus semua. Tuan Jeremy pasti bakal kalah, Nyonya. Kamu masih punya uang. Memang penting punya batu sisa seperti itu. Bos, aku ambil 5 batu terakhir seharga $1 juta. Apa? 1 juta buat 5 buah batu sampah itu? Nah, sampah seperti itu bahkan jadi hiasan akuarium pun nggak layak. Sayang banget, 1 juta kebuang sia-sia. Bukan cuma buang-buang uang ini, tapi sudah gila ini. Menghabiskan jutaan dolar buat sampah. Jeremy, tunggu saja kamu didepak sama dewan direksi. Acaranya bahkan belum dimulai. Hati-hati sama perkataanmu. Matamu itu nggak ada gunanya. Sayang banget kamu nikah sama wanita sampah. Terus punya 2 anak pembawa sial. Jeremy, aku tunggu kamu keluar dari keluarga Liman. Bibi, apa Bibi habis jilat toilet? Mulut Bibi bau banget. Kamu? Dasar monster kecil. Ku beri pelajaran kamu hari ini ya. Dasar tua bangka botak. Kamu masih saja nggak tahu malu.
Sudah, tolong jangan berantem di tokoku ya. Kalian punya batunya kan, sudah dipilih. Mari kita mulai potongnya ya sekarang ya. Ayo, siapa yang mau duluan dipotong batunya? Aku dulu. Aku akan potong sesuai garis ini. Wah, bagus ya. Pasti ada gioknya itu. Ternyata ini giok es kualitas tinggi, bening sekali. Nona Lucy, Anda beruntung sekali nyalain kembang apinya, cepat. Ayo, cepat. Umumkan ke semua orang, toko kita dapat rezeki nomplok. Selamat ya bos ya. Gimana menurutmu? Apa masih perlu potong 5 batu sisanya? Hasilnya kan belum keluar. Masih keras kepala. Aku bisa ubah sampah jadi emas. Perkataanku nggak bisa dibantah. Pembohong. Kalau batu-batu itu sampai dapat yang bagus, ya itu namanya keajaiban. Kalau begitu biar aku tunjukkan keajaiban Baik, itu. biarkan Nona Muda menggambar garis potongnya. Nyuruh anak kecil menggambar polanya. Dia tahu apa memangnya posisi itu. Biarpun ada giok di dalamnya, pasti akan hancur itu. Waduh. Isinya cuma sampah. Gak mungkin, aku lihat ada giok kok. Ini satu-satunya batu yang bagus. Yang lain gak mungkin ada giok hijaunya. Mereka orang kaya. Kita lihat aja dulu lah. Biarin mereka lakukan apa yang mereka mau gitu. Mau lihat keajaiban? Karena kalian keras kepala, kalau kalah jangan harap ada kesempatan. Potong. Dia menyerap energi spiritualnya. Batu itu pun jadi gak bernilai. Wah, hijau. Itu hijau. Hijau. Wah, ini benar-benar beruntung namanya. Ayo kita rayakan. Nona Sandi, 300 juta aku bungkus. Ini giok es berkualitas. Aku tawar 500 Gimana? juta. Masih mau nego? Iyalah. Kamu gak akan nyerah sebelum mentok. Ayo gadis kecil, silakan pilih. Potong dari sini. Masih gak mau ganti orang? Anakmu yang gak beruntung ternyata gak ada apa-apanya ya. Dasar kurang ajar. Orang tuamu gak pernah ajarin kamu sopan santun. Kamu pukul aku lagi. Adikku bukan gak beruntung. Ini hijau. Hijaunya imperial kayak kaca. Waduh. Apa? Adik, kamu keren banget. Ayo nyalakan 10.000 petasan. Ayo nyalakan. Gadis kecil, kamu pembawa keberuntungan. Aku kasih kamu 1 miliar. Aku kasih kamu 2 miliar. Dia cuma beruntung saja. Kali ini dia gak akan beruntung lagi. Potong yang ini. Batu giok es tuh bagus, tapi tetap kalah dengan giok kaca. Tapi kan pada akhirnya giok kaca yang langka, ya kan? Kita masih punya banyak batu giok. Kita gak boleh kalah sama 2 orang itu. Tenang aja. Beraninya kamu menyerap energi dari batu giok kami. Batu giok kalian cuma sisa 3. Belum terlambat kalau mau mengaku kalah. Potong kayak gini. Warnanya hijau sih ya, tapi kayaknya cuma permukaannya saja hijau. Mendingan potong di satu garis. Kalau kayak gini batunya justru bisa retak kan? Habis kamu. Mending kalian menyerah sekarang. Daripada nanti kelihatan salah, malah lebih jauh memalukan. Gimana kalau kita ganti taruhannya? Berani? Atas dasar apa? Giliran udah mau kalah mau ganti taruhan. Apa kamu mau menghindar? Udah telat.
Nggak disangka, pewaris keluarga Liman yang terhormat nggak bisa menerima kekalahan. Aku malah mau tambah taruhan. Kalau kita kalah, aku nggak cuma mengundurkan diri, tapi aku juga bakal kasih semua saham untuk kamu. Apa? Erika, kita pasti bakalan menang. Iya, kita pasti menang. Kalau kamu kalah, kasih aku buah vermilionnya. Jadi obat yang dibilang Erika dari tangannya. Jangan, kekuatanku nggak berguna tanpa buah itu. Jangan kasih ke mereka lah. Gimana kalau aku menang? Saat itu aku jadi pewaris keluarga Liman. Mereka harus keluar dari keluarga Liman tanpa apa-apa. Dan kalian gak bakal punya apapun. Apa yang kamu katakan masuk akal sih. Apalagi yang ditunggu? Bebe sudah sampai mulut, gak bakal bisa lepas. Kalau kalian kalah, kalian harus keluar dari keluarga Liman. Ini kontraknya ya. Tanda tangan yang cepat. Jeremy, kamu yang memutuskan. Siapa pemenangnya belum ditentukan. Udah kayak gini, nggak usah ngotot lagi lah. Lanjut potong silakan. Potong dari sisi berlawanan. Apa? Nggak ada warna hijaunya? Gioknya meresap ke dalam. Gak Ini mungkin. nggak mungkin. Permukaannya warna ungu loh. Dari 10 cuma 1 yang bagus. Ini benar-benar kualitas tinggi nih. Benar-benar sulit dipercaya. Nggak mungkin. Kok dalamnya bisa ada batu giok? Bukankah kamu sudah menyerap energinya? Kenapa masih ada hijaunya sih? Aku juga nggak tahu. Garis kecil. Aku juga punya batu di sini. Boleh tolong gambar garis aku kan? Kamu gadis membawa keberuntungan. Kalau tahu aku juga bawa batuku ke sini. Erika, Dani, kalian berdua memang keberuntungan kami. Aku gak percaya. Kita punya begitu banyak batu, tapi gak ada satupun yang isinya hijau. Masih ada yang itu tuh. Itu terlihat ada energi spiritualnya. Kulitnya meyakinkan, harusnya dalamnya hijau Dalamnya ini. harus ada giok. Gak ada. Apa? Kok bisa isinya palsu? Itu nggak mungkin. Pasti ada giok di dalamnya itu. Naga aja gak bisa nebak isi batu giok. Masa kamu bisa jamin pasti keluar giok? Aku sekali potong bisa berlimpah atau bisa habis atau bahkan semuanya bisa lenyap. Sayang sekali. Cuma karena satu potongan ini batu seharga ratusan juta udah nggak bernilai lagi ya. Waduh, wajar saja. Kalaupun dari luar terlihat sangat meyakinkan, tapi nggak menjamin ada giok di dalamnya. Pasti ada yang gak beres. Potong ini. Ini. Potong. Semuanya. Gak ada. Gak mungkin. Kok bisa semuanya palsu? Pasti kamu yang menarik semua energinya kan? Biar aku yang potong sendiri. Jangan sembarangan. Stop, jangan gila. Batunya cuma sisa 1. Aku udah mau kalah. Ada aku di sini. Kita bisa membalikan keadaan. Kamu datang ke sini. Potong untukku. Kalau gioknya jelek, habis kamu. Kan kamu yang pilih batunya. Apa hubungannya sama orang lain sih? Potong. Warnanya hijau. Akhirnya, akulah pemenangnya. Usaha percuma di detik terakhir. Wah, yang ini aku tawarin 5% lebih banyak. Jual ke aku aja ya. Teksturnya bagus. Nggak disangka kualitasnya juga bagus. Pasti harganya nggak main-main nih. Jeremy, hasilnya sudah keluar. Kamu kalah. Di sini masih ada beberapa batu mentah. Buka saja semuanya. Kamu gak bakal kapok sebelum menyesal. Oke, seperti yang kamu mau. Akhirnya. Giok es biru langit.
Selamat untuk kalian berdua ya. Ternyata emang mending potong satu garis aja. Giok ini hijaunya cuma di lapisan luar kan? Mungkin cuma lapisan luarnya aja. Barang ini bahkan nggak bisa dibuat apapun. Bahannya udah rusak semua. Lebih dari 100 miliar lenyap semua. Gak mungkin. Aku gak bisa percaya. Kasih aku buahnya. Enggak. Ini pasti ulah kalian semua. Gak mungkin semuanya palsu. Pasti kalian udah lakukan sesuatu dan main kotor. Hasil batu giok itu sudah takdir. Gak mungkin kita yang tentukan. Emangnya kamu bisa? Dia nggak boleh tahu soal kekuatanku. Ya kan? Sandi, kamu udah kalah sesuai perjanjian ya. Kasih aku Vermilion. Jangan bermimpi. Mending aku buang daripada kasih kamu. Pembohong punya hidung panjang. Sandi, kamu sudah menyalahgunakan uang sebanyak 100 miliar dari proyek Dana. Kalau ayah sampai tahu, kamu bakal diusir dari keluarga Liman. Oh ya, bisakah kamu menanggung semua kesalahanmu? Enak aja. Kasih aku. Aku yang simpan. Kalau kamu mau, pergi ke pabrik tua setelah 3 hari. Tuan Jeremy, masih ada tersisa 1 batu. Kamu nggak berencana untuk jual? Tuan Jeremy, aku udah tawar 5%. Jual untuk aku juga ya. Semua batu ini udah jadi milik istriku. Aku nggak jual. Tuan Jeremy dan Nona Sonya memang serasi. Ya udah, kalau begitu kami nggak mengganggu lagi ya. Selamat Tuan Jeremy, selamat Nyonya Sonya. Harganya melonjak Kami juga loh. mau terima kasih. Ah, iya. Apa kamu pernah lihat giok macam ini? Oh ini ya. Kayaknya Nona Sandi pernah beli di aku ini. Ternyata Sandilah penyebab kakek menjadi sakit. Sandi nggak punya kapasitas. Pasti karena Mardi. Bisa jadi. Mama, siapa orang itu? Menakutkan sekali. Dia datang dari sekte desa, khusus untuk ilmu iblis. Pantesan. Semua barang yang dipegangnya jadi sial. Itu semua ulah Mardi. Dia pasti sudah bersekongkol dengan Sandi. Perempuan sialan. Dia rela menyakiti ayahnya sendiri. Kita nggak punya bukti, jadi kita nggak bisa apa-apa. Aku bakal cari tahu semuanya. Papa, kita bakal bantu kamu. Oh iya, masih ada sisa 1 batu. Ada di sini. Kok ini terasa aneh banget ya? Kayak ada cairan di dalamnya. Mama, cepat buka batunya. Kok bisa ada cairan ya? Air yang mengalir abadi. Salah satu ramuan untuk membalikan kehidupan. Beneran? Kita udah dapat ramuan yang lain dong. Ternyata ramuan yang kita cari-cari bersembunyi di dalam batu ini. Kita masih butuh buah Vermilion dan ramuan air mata untuk memperbaiki ramuan kehidupan. Dan akhirnya kita berempat bisa sama-sama tanpa khawatir ya. Papa. Tuan Jeremy, sesuatu terjadi. Ada apa? Ada orang yang mati di kota utara, Tuan. Apa yang terjadi? Di kota utara ditemukan genangan air darah, Tuan. Sepertinya ada pembuangan mayat. Apa sudah lapor polisi? Polisi sudah identifikasi mayatnya. Itu anak Tuan Guntur, Luna Gunawan. Kenapa dia? Lihat itu, Tuan Guntur. Grup Liman bermain kotor dalam bisnis. Demi menjatuhkan grup Liman, mereka tega sampai menghabisi nyawa dan hal keji. Tuan, lihatlah. Saham kita anjlok banget. Kita harus bagaimana? Jangan panik. Kita koordinasi dengan polisi dulu. Soal saham biarkan tim yang urus. Buat pernyataan untuk menenangkan publik kalau insiden ini nggak terkait dengan grup Liman. Siap, Tuan. Satu lagi. Buat pernyataan ke pengacara dan lapor polisi. Kami akan menindaklanjuti siapapun yang merusak reputasi keluarga Liman. Laksanakan. Kamu belum sembuh total, biar aku saja. Bahaya, ada orang yang membuat onar, kita harus ke sana. Oke. Adik kecil, udah malam banget kok belum pulang? Kata Luna dia mau main sama aku. Katanya aku tunggu di sini. Apa? Kapan dia kasih tahu kamu? Di luar terlalu bahaya. Barusan dia suruh aku tunggu di sini. Dia bakal kembali.
Jadi dia kemana? Ke sana. Aku harus pulang. Mama papa pasti sudah cari aku. Ini tempat di mana mereka lihat darah. Buka. Apa itu? Ini jimat pencuri nyawa. Ini ilmu sihir jahat dari sekte Disa. Mereka mengorbankan nyawa demi keberuntungan mereka. Jadi orang yang mau kaya dan berkuasa rela melakukan ini. Benar, kutukan dalam diri Luna membuat dia patuh lakukan ini. Dia gak akan bisa membalas dendam. Kalau begitu, Luna masih dalam bahaya sekarang. Iya, kayak bunuh 2 burung dalam 1 panah. Bukan cuma menghindar dan balas dendam, mereka juga bisa mengambil keuntungan dan menghancurkan grup Liman. Gak heran dia didapat di tempat Liman. Siapa sebenarnya yang sakiti dia? Kita harus tanya Luna. Kamu bakal panggil dia datang. Ilusi hantu, muncullah bayangan, turunkan rohnya, keluar. Kenapa gak ada yang datang? Keluar! Atau mungkin dia belum mati kali. Apa yang kamu takuti? Ini ngeri banget. Kamu itu CEO tapi takut darah. Kenapa kalau aku CEO? Emang CEO nggak boleh bisa takut darah? Kakak, kamu yang panggil aku. Apa kamu Luna? Jangan takut, kita gak bakal nyakitin kamu. Jangan pukul aku anak yang baik, jangan pukul. Jangan takut, kita adalah keluarga Liman, kita gak bakal nyakitin kamu. Kami mau bantuin kamu. Bantu aku. Ada yang melihat darah di badanmu dan Tuan Guntur menuduh kami yang bunuh. Sebenarnya apa yang terjadi? Ada orang yang mau bunuh aku. Siapa? Kenapa mereka mau sakiti aku? Padahal aku udah patuh banget. Jangan nangis. Kamu tenang dulu. Udah tenang. Kasih tahu aku siapa yang nyakitin kamu. Kamu mau balas dendam? Kasih tahu kita siapa orangnya supaya polisi bisa tangkap mereka. Orangnya adalah papaku. Apa? Tuan Guntur yang nyakitin kamu? Gimana pertimbangannya? Apa harus pakai Luna? Dia punya kekayaan dan kekuatan. Sayang banget. Dia nggak pantas untuk keluarga Gunawan. Lagian juga, apa? Putra kesayanganmu umurnya pendek ini. Apa? Untuk mencuri kekayaan yang ada satu jalan yaitu pengorbanan. Gadis itu tumbal dan bawa dia ke kota utara. Dengan begitu bukan cuma selamatin Leon, tapi juga mengubah keadaan sial keluarga Gunawan. Juga bisa membalikan keadaan dan tetap aman. Tapi dia tetap anakku. Dia itu cuma penghabis rezeki, nggak sebanding dengan putra kesayanganmu itu. Sialan. Anak laki-laki atau perempuan sama. Mending daripada lahirin anak kayak Leon. Kenapa dia mau nyakitin aku? Padahal aku bisa patuh. Apa cuma karena aku anak perempuan? Ini bukan salahmu. Ini salah papamu. Dia serakah dan sudah gila. Jangan salahkan dirimu. Kamu itu sangat baik hati. Mamamu kasih nama kamu ini. Apa kamu tahu artinya? Dia mau putri tersayangnya jadi seperti anggrek sangat suci. Seorang wanita bangsawan. Benarkah? Itu benar. Tapi kenapa kamu berakhir seperti ini? Aku jatuh dari tangga.
Aku cuma terluka lalu pingsan. Mereka membawaku ke sini. Mereka mau menguburku hidup-hidup. Mereka biadab. Lalu ada orang datang dan mereka langsung pergi. Aku takut mereka kembali, jadi aku sembunyi. Untungnya kamu ketemu kita. Jadi kamu mau ngapain? Orang yang mau membunuhku belum tertangkap. Aku takut mereka kembali. Dan kenapa aku cuma jadi batu loncatan saja? Kalau gitu kita balas mereka. Akan kubantu. Kamu bisa. Gimana kalau gini? Kita harus sembuhin lukamu. Ayo, cari mereka. Orang-orang jahat itu takut sama hantu. Kakak, ini apa? Ini pelindung buat menghalangi mereka. Lihat aku, guntur kilat, sapulah. Musnahkan iblis dan halangannya. Hancurkan! Ayo masuk. Benar saja, grup Gunawan sedang beruntung menandatangani perjanjian 100 triliun dengan mudahnya. Apa listriknya habis ya? Halo, siapa di sini? Papa, apa kamu sedang cari aku? Kamu, kenapa kamu bisa ke sini? Karena aku kangen sama Papa. Kenapa kamu nyakitin aku? Aku juga anakmu. Kamu cuma seorang wanita. Kalau kamu nggak mati, kalau Danis, lalu Danis saja yang mati tuh. Aduh. Kamu begitu menyayangi putramu. Kalau gitu temani aku. Jangan sakiti aku. Aku bisa cariin orang buat doain jiwamu ya. Papa. Oke. Aku kedinginan. Master, tolongin aku, Master. Segel siapa ini? Dasar orang tua busuk. Aku kasih kamu pelajaran. Tubuh tak terlihat, langkah senyap, ikutin bayangan menembus. Iya. Skillmu banyak juga. Sekarang coba ini. Dinding besi. Lindungi aku. Kejahatan tak bisa masuk. Gak ada yang bisa sentuh aku. Terima ini. Dasar hewan, beraninya kamu ya? Pelindung lainnya. Siapa yang lakuin ini? Jangan. Kamu merasa takut ya? Kumohon padamu, tolong lepaskan aku. Aku akan berubah jadi lebih baik. Aku nggak akan lakuin lagi. Aku nggak akan berani lagi. Lalu aku gimana? Apa matiku sia-sia? Aku masih perlu bantu Dani mengubah takdirnya. Papa, kalian semua harus ikut aku. Ampun. Papa, aku kedinginan. Padahal aku patuh. Kenapa kamu sakitin aku? Papa, ayo ikut aku. Aku nggak mau. Aku salah ya. Aku akan mengaku. Aku akan mengaku. Ya. Jangan telepon polisi. Ilusi hantu, datanglah bayangan. Pergilah para roh. Jadi itu kamu, Sinta. Aku nggak akan kalah kali ini. Dasar tikus pembunuh, kembalilah ke selokan. Terbakarlah semua kejahatan, pergilah. Aku mau mengaku, aku membunuh putriku. Aku mau mengaku, aku membunuh putriku.
kakak. Dia sudah ngaku. Selamat ya, kejahatan itu sudah hilang. Sekarang kamu aman. Aku gak perlu khawatir lagi. Ayahmu akan dipenjara. Kamu gimana? Jangan khawatirkan kakak. Aku sudah temukan orang tua baru. Apa mereka baik padamu? Mereka gak punya anak. Mereka sangat baik padaku. Itu bagus. Dulu, aku seperti rumput, diinjak-injak orang lain. Sekarang, aku akan jadi anggrek yang tangguh. Baiklah, kalau orang tua barumu jahat padamu, carilah aku. Terima kasih. Apa ini? Air mata dendam terbentuk dari kematian. Gak heran Mardi memilihmu. Lalu, kamu harus membawanya. Sisa satu resep lagi. Makasih, Kak. Gak guna. Ada apa, Erika? Ujiannya akan dimulai. Kekuatanku malah hilang. Kekuatanku hilang juga. Kamu siapa? Erika? Ada apa ini? Di mana Dani? Hei Kak, sudah lihat hadiah dariku. Jadi itu kamu? Kalau kamu mau anakmu, datanglah ke pabrik pinggiran kota. Kalau enggak... Jangan sakiti anakku. Jangan khawatir. Oh iya, kamu nyari buah vermilion kan? Kesinilah besok. Ada apa? Sandi, dia menculik Dani. Mama, kamu gak apa, Erika? Aku gak apa. Kita harus selamatkan Dani. Kakak diculik sama Sekte Dira. Jangan khawatir, Mama akan bawa kakakmu kembali. Semuanya sudah dimulai. Kekuatanku juga hilang. Cepat selamatkan kakakku. Ayo kita pergi sekarang. Aku ikut juga. Ayo pergi bareng. Lebih bahaya kalau Erika di sini. Baiklah. Lihatlah ahli waris ini. Dia cuma seekor anjing di bawah kakiku. Kalian mau apa? Bilang saja padaku. Mudah saja. Tanda tangan di ini. Serahkan warisanmu dan tinggalkan keluarga Liman. Kalau ku tanda tangani ini, kamu akan biarkan kami pergi? Jangan lakukan itu. Mereka nggak akan lepaskan kita. Diamlah. Sekarang akan kuresap kekuatanmu. Aku akan jadi iblis tak terkalahkan. Jangan. Dia putramu satu-satunya. Kamu sudah nggak mau dia lah. Pilih satu. Istri dan anakmu atau grupmu. Tak lihat apa hidupmu sekuat mulutmu itu, ha? Jangan. Aku tanda tangan. Cepat lakukan. Aku akan keluar dari grup. Tapi kamu harus lepasin dia. Tentu saja. Sebenarnya aku nggak mau membunuhmu.
berharap kamu melakukannya. Keluarga Liman akhirnya jadi milikku. Sekarang lepaskan dia. Lepasin dia? Mana mungkin? Aku nggak percaya orang penting sepertimu bisa menjadi sangat naif seperti ini. Nggak ada gunanya menang melawanmu. Jangan khawatir. Aku akan segera mengantarmu pergi. Gak heran Tuan Samuel gak mau kamu mewarisinya. Dasar orang hina jahat. Aku gak perlu jadi orang baik. Gimana caramu dapat pencapaian tinggi tanpa jadi jahat? Jangan ngomong aja, bunuh mereka. Ayo. Kemari. Mama! Oh tidak, ini mantra 100 iblis kegelapan. Ini mantra 100 iblis kegelapan. Mardi ingin membunuh kita. Apa mungkin mereka nggak takut mayatnya ditemukan? Mantra 100 iblis kegelapan akan membuat kita lenyap. Bahkan gak menyisakan abu. Kekuatan kita hilang. Gak ada cara untuk keluar. Apa mereka beneran mau menghilangkan kita? Sandi! Keluarlah dari sini. Datang padaku. Jangan libatkan mereka. Tentu saja, aku akan biarkan kamu keluar setelah kamu menjadi abu. Ini salahku. Ini bukan salah papa. Ini salahnya orang-orang jahat itu. Itu benar. Jangan takut. Ayo kita berpikir. Pasti ada jalan. Aku punya ide. Apa? Aku tahu dari buku kalau anak kembar itu punya hubungan spesial. Aku dan Erika bisa gunakan metode rahasia buat merusak ini. Oke. Gak bisa. Kalian gak bisa melawan takdir. Tapi kalau di sini kita cuma semakin melemah. Semakin lama di sini semakin gak ada harapan. Kalau sesuatu terjadi pada kalian, apa yang akan Papa dan Mama lakukan? Aku dan kakak mau mama dan papa bahagia. Mama dan papa selalu melindungi kami. Sekarang giliran kita. Ini salahku. Gak melindungi kamu. Percayalah pada kami. Sejajarlah langit dan bumi, lahir dari ketiadaan. Sejajarlah langit dan bumi, lahir dari ketiadaan. Ada apa ini? Dani, Erika, jangan takuti Mama. Gimana bisa mantranya rusak? Apa yang terjadi? Aku juga nggak tahu ini. Gunung Yorim sudah ada sejak lama. Ini wajar mereka punya teknik rahasia. Sekarang harus gimana? Tenang aja. Sinta cuma orang yang nggak berguna. Nggak perlu ditakutin. Itu terdengar bagus. Jangan pikir kalian aman. Cuma karena mantranya rusak. Sandi, jangan terlalu jauh. Kalau aku nggak habisi kalian, gimana caraku mewarisi keluarga Liman dengan santai? Akan aku kasih apapun yang kamu mau. Kenapa kamu harus sekejam ini? Kamu menggangguku. Kamu punya segalanya. Gimana bisa kamu paham perasaanku? Perhatian ayah. Grup yang seharusnya jadi milikku. Semuanya kamu rebut, dasar sialan. Kenapa? Semua yang ku mau kamu rebut dariku. Kalau aku nggak bisa dapat, kamu pun begitu. Dasar gila. Gak tahu diri, berpikiran sempit dan juga suka iri hati. Kenapa keluarga Liman bisa kasih kamu semuanya? Diamlah, bodoh mereka. Baik. Sayangku, Mama akan selalu lindungi kamu. Petir surgawi, resonansi 9 surga. Dalam namaku, kuperintah sang petir. Kuperintahkan sang petir. Apa? Tuhan bersamaku. Lihat apa kamu masih bisa melawan baik sekarang.
Jeremy, kakimu sudah sembuh. Sandy, kamu kerjasama dengan Tuan Guntur untuk nangkap ayah, meracuniku, dan menculik anakku. Kamu sudah lakukan banyak kejahatan. Sisa hidupmu akan dipenjara. Jeremy, dasar bajingan kamu. Kamu ngirim aku ke penjara. Gimana caranya jelasin ke ayah? Lepasin aku. Aku ini kepala grup Lehman. Akan kubuat kalian membayar ini. Ini buah vermilion yang berhasil aku ambil dari Sandy. Bagus sekali. Anak kita selamat. Akan kubuat ini jadi obat. Sayangku, sayangku, bangunlah. Oh, you know you'll always have me. Baby, I will always stay with you. So Jangan mencap gitu. Mama, aku pengen es krim lagi. we'll work it out, you'll see. If we get in a car and drive someplace far, yeah, we could go for a ride. The two of us, we don't have to stop. Sayang, Baby, let's aku mau itu juga. Kita nggak lihat apa-apa kok.